Caca. Sudah? Kameramen satunya kamerawati. Absen. Ya. Bu Syahdu. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya menyertai Anda semuanya. Marilah kita semua memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah Ta'ala yang maha baik terhadap hamba-hambanya. Rahmanur Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Dan kita berterima kasih kepada Allah karena Allah Ta'ala telah memilih kita hidup di atas agamanya ad-dinul Islam, sehingga kita minal muslimin wal muslimat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam hati kita al-iman, sehingga kita minal mu'minin wal mu'minat. Demi Allah, hanya mereka para hamba Allah yang mendapatkan iman dan Islam yang kelak bisa memasuki surga Allah Ta'ala, mendapatkan kenikmatan yang sempurna di dalamnya, kekal abadi selama-lamanya. Dan hanya mereka yang mendapatkan iman dan Islam yang dihindarkan dari neraka Allah Jalla Jalaluh. Demi Allah, siapapun dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang tidak mendapatkan iman dan Islam, maknanya kafir, hidup di dunia dalam kekafiran, maka diharamkan bagi mereka surga. Justru tempat mereka berada di dalam neraka, tersiksa secara sempurna, abadi, kekal selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, kita telah mendapatkan iman dan Islam, perbanyaklah syukur kepada Allah agar Allah Ta'ala menepati janjinya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka nikmat pasti akan ditambah. Dan kita berterima kasih pula kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bermajlis ilmu, nikmat memiliki keluarga, sahabat yang saleh dan salihah. Dan apabila kita mencoba menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, pastilah kita tidak akan pernah sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan segenap umat beliau yang istiqamah menapaki sunnah beliau dan memperjuangkannya. Barakallahu fiik. Kita berada di Kitabul Libas, kitab tentang pakaian. Dan hari ini kita memulai dari hadis yang ke 1984. Bab ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Pakaian apa saja yang melebihi mata kaki fahuwa finnar, maka pelakunya diancam dengan neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kain atau pakaian, sarung, bahkan celana yang melebihi 2 mata kaki, pelakunya diancam dengan neraka, fa finnar. Maka pelakunya dimasukkan ke dalam neraka, a'yadzan billah. Hadis ini tidak menyebutkan kata-kata batara atau khuyala. Maksudnya banyak hadis yang Nabi mengatakan la yanzurullah ila man jarra saubahu khuyala, muttafaq alaih. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah tidak memandang kelak di hari kiamat, tidak diperhatikan oleh Allah Ta'ala, tidak dipandang mereka. Siapa? Mereka yang mengenakan, menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Ya. Menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perilaku sombong. Oleh karenanya Allah tidak akan pernah melihat mereka. Namun dalam hadis riwayat Bukhari ini secara umum disebutkan bahwa siapa saja yang mengenakan pakaian, entah celana, sarung, jubah yang melebihi mata kaki, menutup mata kakinya, maka diancam dengan neraka. Maka perhatikan suami Anda. Para istri hendaknya memperhatikan pakaian dari suaminya, baik dari cara bersarungnya maupun celananya. Senantiasa bisa saling mengingatkan. Fa insyaallah para suami yang faham tentang perkara ini, dia pasti istiqomah. Dan adapun istilah yang digunakan bagi mereka yang mengenakan pakaian di bawah mata kakinya namanya musbil. Orang yang melakukan perbuatan isbal. Isbal itu panjang pakaiannya sampai menutup mata kaki, di bawah mata kaki. Dan itu tidak disukai. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Umar menggunakan pakaian sarung yang itu terjatuh, artinya lebih panjang melebihi mata kaki. Maka Nabi mengatakan irfa izarak, angkat sarung. Diangkat lagi, kurang kata Nabi, angkat lagi. Sampai ditanya oleh para tabi'in, ya wahai sahabat Rasulullah, ya Abdullah bin Umar, sampai mana Nabi merintahkan engkau untuk mengangkat sarungmu? Sampai pertengahan betis. Jadi pakaian yang terbaik, maksudnya ukuran sarung, celana yang dipakai lelaki yang paling sempurna yang terbaik itu adalah ukurannya sampai di separuh betis. Maka jangan diperolok-olok. Ini ajaran Nabi SAW yang Nabi perintahkan kepada para sahabatnya. Ya, jadi nyingkrangnya itu sampai setengah betis. Diperbolehkan di bawahnya lagi, selama masih di atas mata kaki. Ya, contoh misalnya saya, nih, mata kakinya di sini, jangan sampai di bawahnya, harus di atas mata kaki. Ya, bisa dipahami ya. Biar gamisnya ya gini. Rata-rata kalau dapat gamis yang sampai nutup mata kaki, ya tinggal bawa ke tukang jahit, potong. Ya. Kadang-kadang kita beli celana ready, itu kadang-kadang panjang-panjang. Memang yang desain orang luar, orang barat rata-rata. Ya. Merek-merek macam-macam nih celana-celana. Yang bikin mereka nggak ngerti aturan, kecuali kita jahit sendiri, kita tata itu penjahitnya. Tapi kalau kita beli jadi, mesti panjang-panjang itu. Ya, maka tugas kita yang sudah belajar hadis semacam ini, nyari selamat aja. Ancamannya nggak main-main. Apa? Fafinnar. Apa susahnya kita mengikuti Nabi SAW? Cari selamat aja. Walaupun ada beberapa pendapat dari
para ulama yang menyebutkan bahwa selama nggak sombong nggak apa-apa. Enggak, ini hadis ini nggak ada kata-kata sombong kok. Tetap diancam neraka sama Nabi. Apalagi yang sombong itu. Kalau urusan sombong nggak perlu pakaian. Ya, jalan Anda sudah benar pakaiannya nggak isbal, tapi jalannya jalan gaya orang sombong, Allah nggak suka. Wala tamshi fil ardi maraha. Jalan nggak boleh kayak orang congkak gitu, nggak boleh. Ya, diem saja, tapi ada hati berniat sombong, itu sudah Allah nggak suka. Amalan hati, kibir dalam hati, nggak suka. Apalagi cara berpakaiannya juga model-model sombong. Memang pada zaman dahulu, orang yang menjuntaikan, yang mengulur semua pakaiannya sampai nyeret-nyeret ke pasir itu para raja, kaisar, pembesar-pembesar yang memang sombong ya. Ini khususkan laki-laki ya. Perempuan malah diafdolkan sampai menyentuh pasir. Itu para perempuan. Diafdolkan, ini khusus laki-laki. Jadi perhatikan, nyari selamat aja. Ya Ustadz, kalau dilipat gimana? Kalau dilipat itu sebenarnya nanggung. Ya, nggak mesisan kalau ikuti sunnah Nabi. Ditekak tekuk, kesuwen, ketoken beres wis. Ya, karena ditekuk potensi untuk melorot lagi itu ada. Jadi paham ya? Ini yang menjadi perhatian kita. Ayo didakwahkan dengan cara yang halus dan lembut. Kita sampaikan hadis Nabi ini. Bahkan Sayyidina Umar waktu beliau setelah ditusuk dalam sebuah riwayat, dalam keadaan beliau sakit berat yang menuju kematian beliau Amirul Mukminin, ada yang takziah, maksudnya ada yang nyambangi gitu ya, dari pemuda. Sayyidina Umar ini dia lihat ada yang anak muda yang datang kepada dia, diperintah sama Umar, persis bagaimana Nabi memerintah Abdullah bin Umar, irfa izarak, angkat pakaian. Karena itu lebih takwa dan lebih bersih, kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Bayangin orang yang sudah mau mati, sakaratul maut, melihat anak muda yang pakaiannya di bawah mata kaki, itu masih didakwai sama Umar. Saking pentingnya masalah ini. Ya. Kalau masalah remeh ini saya dibiarkan sama Sayyidina Umar. Ya. Ini masalah penting. Orang sakaratul maut itu mau ngomong aja susah. Ya, merasakan sakitnya. Ini Sayyidina Umar masih sempat memberikan dakwahnya, irfa izarak, angkat pakaian. Berarti ini masalah penting. Orang tua wajib juga melihat anaknya misalnya pakai celana levis atau apa yang laki-laki ya. Ya kalau di bawah mata kaki angkat. Ya, ayo bawa ke sana tempat penjahit potong. Jangan sampai di bawah mata kaki. Karena ancamannya nggak main-main. Dalam riwayat Bukhari, fafinnar, diancam dengan neraka. Ma asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Apapun ya yang di bawah mata kaki dari pakaian, itu ancamannya adalah neraka. Bab al-burudi wal hibarati wasyamlah. Jenis pakaian al-burud, burdah, hibarah dan syamlah. Ini pakaian-pakaian yang banyak datang dari Yaman. Kainnya dari Yaman. Burdah, hibarah, itu warnanya kadang-kadang dominan warna hijau. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana habbu thiyabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an yalbasa al-hibarah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pakaian yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakannya adalah hibarah, yaitu kain atau burdah Yaman yang berwarna hijau. Ini ada dalil juga bahwa Nabi itu senang pakai warna hijau. Tapi di sisi lain, bukan jadi fanatik ya kita dengan warna hijau ya. Kalau kita pakai warna hijau, oh Nabi senang warna hijau, seolah-olah yang lain Nabi nggak senang. Enggak. Nabi itu waktu khutbah pernah sholat id pakaiannya warna merah. Sehingga para sahabat mengatakan, aku tidak pernah lihat orang yang ganteng, lebih gantengnya Nabi ketika pakai pakaian warna merah. Ya, terkadang Nabi pakai pakaian warna putih. Artinya semua warna Nabi menyukai kecuali warna kuning yang sejenis warna yang seperti za'faron, kuningnya za'faron, kuning keemas-emasan itu Nabi nggak suka. Ya. Kemudian hadis berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdin hibarah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, ketika beliau wafat, ditutupi dengan kain hibarah yang dia sukai. Jadi ditutup aja. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan sampai 3 hari kurang lebihnya di rumah Aisyah itu karena masalah kepemimpinan. Siapa pengganti Nabi? Enggak langsung dikuburkan ya. Jadi ibaratnya disemayamkan begitu ya. Didiamkan begitu, belum dimasukkan ke tanah. Jadi ditutupi dengan kain hibarah yang berwarna hijau. Bab asyabi al-biyud, tentang pakaian yang berwarna putih.
An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'imun thumma ataitu wa qad istayqad faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalik illa dakhala al-jannah qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraqa 'ala raghmi anfi Abi Dzar wa kana Abu Dzar idza haddatsa bihadza qala wa in raghima anfu Abi Dzar. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang mengenakan pakaian putih dalam keadaan beliau naimun, tertidur. Warna apa pakaian Nabi yang ini? Putih. Yang tadi hijau, dan riwayat pakai merah, dan masih banyak tentang warna-warna pakaian dan tidak dibatasi. Kemudian kata Abu Dzar, aku pun menghampiri beliau saat beliau sudah bangun. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang berkata la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah, kemudian ia mati dalam keadaan tersebut, kecuali ia pasti masuk surga. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar ucapannya aja, orang bilang la ilaha illallah, nggak pernah sholat, nggak pernah melaksanakan kewajiban, gugur itu. Ya, apalagi kemudian dia berbuat kesyirikan. Maksudnya la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Dia menyembahnya kepada Allah. Orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi tauhidnya nggak beres. Mengatakan semua agama sama. Ya, Waalaikumsalam. Bahkan yang bikin syubhatnya luar biasa. Banyak sekarang hadir di video-video medsos itu ya. Sekelas doktor. Ya, ada lagi yang namanya Gus, menyebutkan bahwa apapun yang disembah manusia, baik pohon, baik patung, itu sejatinya dia menyembah Allah katanya. Katanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Pokoknya yang disembah manusia itu maksudnya Allah, walaupun caranya beda-beda, kata dia. Lah buat apa Rasulullah diutus untuk menghancurkan patung? Bisa dipahami ya? Buat apa Nabi Ibrahim susah payah sampai endingnya dibakar? Karena apa? Menghancurkan patung-patung. Ini kerancuan berpikir yang sangat berbahaya, bikin syubhat kepada umat. Ya, jadi orang nyembah pohon, sarno, itu nyembah Allah asli nih. Loh, ya apa sih? Ini nggak benar semua ini. Itulah orang yang sudah terlilit dengan tasawuf, mempelajari sufi dengan cara yang salah, akhirnya keblinger dia. Bahkan orang ini yang pernah saya bicarakan membenarkan pemahaman Al-Hallaj, wahdatul wujud, manunggalin kaula Gusti, yang kalau versinya Wali Songo itu namanya siapa? Syekh Siti Jenar. Karena pemahamannya begitu, dipancung sama wali-wali yang lain itu. Karena salah, itu bahaya. Allah menyatu pada diriku. Ini tidak boleh. Kesyirikan tingkat tinggi itu. Ya, jadi hati-hati ya, la ilaha illallah itu harus kita maknai sesuai apa yang Nabi ajarkan, sesuai dengan yang apa sahabat ajarkan. Sudah. Lah tidak ada bedanya nanti orang Buddha, Hindu, Yahudi, Kristen, berarti sama-sama nyembah Allah maksudnya. Ya tidak usah dakwah wis. Ya saiki kon dina iki Yahudi, meneh kon Kristen, ben Buddha, ben Hindu, berarti sama saja. Enggak begitu dong. Ya, ini bahaya sekali. Coba Anda lihat itu keterangan dari Dr. Ar-Razi Hasim yang disebut Buya itu, ngawur kalau berbicara. Ya, sudah dia overdosis dalam urusan ini, salah kaprah semua itu. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya, hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang sesat semacam ini. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman yang benar tentang kalimat la ilaha illallah. La ilaha maknanya la ma'buda bihaq. La ilaha, ada dua rukunnya kalimat tauhid ini. Yang pertama, Nabi menolak semua peribadatan. Kita menolak peribadatan kepada selain Allah. Tolak semuanya. Tidak ada yang disembah dengan benar. Semuanya manusia nyembahnya salah. Illallah, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Bagaimana menyembah kepada Allah? Ya Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Caranya apa? Salat 5 waktu menyembah kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Tidak sujud dan rukuk kepada selain Allah. Ini lagi baru-baru ngetren lagi.
Orang-orang Buddha masuk masjid, ibadah dalam masjid. La haula wala quwata illa billah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin itu Allah berfirman apa? Wa annal masajid lillah. Masjid-masjid itu miliknya Allah dan digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Orang-orang Buddha itu apa yang mereka sebutkan dalam ibadah mereka? Yang mereka ucapkan apa? Pujian kepada Buddha. Di mana? Di masjid. Boleh apa tidak? Ya tidak boleh dalam ajaran kita. Ini toleransi ngawur, toleransi kebablasan. Kita katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Anda mau ibadah di tempat Anda. Di wihara Anda silakan. Nggak ada yang mengganggu. Jadi paham ya? Dan kemudian ibadah orang lain dimasukkan ke dalam masjid. Kiamat, bos. Ini pelecehan namanya. Bukan toleransi. Ngawur ini. Oleh karenanya di akhir zaman tambah gak karu-karuan. Mari sing biyen nentono Idul Fitri nelpon Allah jarine. Saiki metu maneng orang-orang Buddha dimasukno nang masjid. La haula wala quwata illa billah. Jadi hati-hati ya. Kita harus betul-betul kata Nabi, alaikum bisunnati atau taraktu fikum amroin, aku tinggal untuk kalian dua perkara. Yang apabila kalian pegang dengan erat dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnah. Al-Quran dan as-sunnah. Al-Quran yang ditafsiri, yang difahami dengan as-sunnah. Pemahaman salafus saleh. Pemahaman para sahabat. Ya, madzhabul arba'ah dan seterusnya. Yang disepakati itu. Tidak boleh kita memahami sendiri-sendiri. Berdasarkan ra'yu pemikiran kita sendiri, tersesat. Baik, kita lanjutkan kata Nabi. Barang siapa mati kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Kemudian Abi Dzar mengatakan, ya Rasulullah, walaupun dia pernah berzina dan mencuri, walaupun dia pernah berzina dan mencuri, selama dia tetap la ilaha illallah, apakah zina dan mencuri membatalkan kalimat tauhid? Tidak, itu maksiat. Ya, itu tidak membatalkan kalimat tauhidnya. Beda kalau sudah urusan syirik, ya, meyakini bahwa ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah, bisa batal kalimat tauhidnya. Meyakini bahwa ada sesembahan, ya, yang sama yang disembah kepada selain Allah, meyakini kebenarannya, ya bisa hilang tauhidnya, la ilaha illallahnya bisa batal. Meyakini semua agama sama, bisa batal kalimat tauhidnya. Ya, adapun orang mencuri, ya, dia tahu bahwa mencuri salah karena hawa nafsunya dia mencuri, dia berzina karena hawa nafsunya, tahu bahwa dia itu zina itu berdosa. Maka ini tidak membatalkan keimanannya. Kecuali ada satu perkara yang walaupun dia tidak pernah berbuat zina, tapi tidak dan juga tidak berbuat mencuri, sama sekali tidak pernah dia, tapi meyakini bahwa zina itu halal, mencuri itu halal, dia sudah murtad. Bisa difahami ya? Karena apa? Dia menghalalkan yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti dia memposisikan seperti Allah. Allah sudah mengharamkan zina. Allah mengharamkan pencurian. Allah mengharamkan pembunuhan yang tidak hak. Kemudian ada orang nongol, nggak apa-apa zina, nggak apa-apa mabuk, halal ini bir. Maka walaupun dia belum pernah minum bir, belum pernah berzina, tapi dia meyakini semacam itu dan ucapannya, batal Islamnya dia. Bisa dipahami ya? Tapi kalau orang karena hawa nafsunya, ya dia berzina dan dia ngaku ngerti kalau itu dosa besar, tidak membatalkan keislamannya. Makanya kata Nabi, walaupun dia berzina dan dia mencuri, dia tetap bisa masuk surga dengan la ilaha illallah. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ya masuk surganya harus melalui neraka dulu, ya dosa zinanya dihabiskan. Kalau dia belum bertobat, tidak diterima tobatnya, dosa mencurinya juga dimasukkan neraka dulu. Kan orang masuk surga tidak semuanya bi ghairi hisab toh. Tidak semuanya bisa mulus langsung masuk. Kan ada di antara kaum muslimin masuk surga tapi harus masuk neraka dulu, dihabiskan dulu dosanya. Itu ditimbang namanya yaumul mizan. Kalau amal buruknya lebih berat, ya amal buruknya ini kemudian dicucinya di neraka. Siapa mau masuk neraka? Yang satu siksaan ringannya saja, dua kerikil kecil dari neraka ditaruh di telapak kaki seorang hamba, mendidih otaknya.
Itu siksa yang paling ringan. Oleh karenanya nggak ada urusan bermudah-mudahan dalam perkara ini. Maksudnya Nabi itu jangan gampang-gampang kemudian menghukumi kafir pelaku dosa besar. Itu namanya khawarij. Jadi orang zina kafir karena zina, khawarij namanya. Paham ya? Jadi orang mencuri kafir mencuri, dosa besar dikafirkan, itu namanya khawarij, takfiri, gampang mengkafirkan. Nabi enggak. Ajarannya Nabi enggak. Ya, orang yang Islam, dia terjatuh dalam dosa besar, mencuri misalnya, dia berzina, Islamnya enggak batal. Bisa dipahami? Selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tadi. Bisa dipahami ya? Kecuali memang ada dosa-dosa yang bisa membatalkan syahadatnya. Contoh, man tarkus sholata muta'ammidan faqad kafar. Nabi nyebutnya begitu. Barang siapa meninggalkan sholat sengaja dia, ayo sholat, enggak sholat, maka kata Nabi faqad kafara, Islamnya hilang. Bayangin, orang sekarang kan kadang-kadang salah persepsi, gampang enggak sholat. Begitu ada satu yang berzina, ini bukan legalisasi ya, bukan ya, semua berzina adalah dosa besar. Ada orang berzina habis-habisan itu. Ya, ibaratnya, waduh, semua pada mencaci misalnya, karena fokusnya dia sudah berbuat dosa besar. Ada yang lebih besar daripada orang berzina, meninggalkan sholat sengaja. Ya, kadang-kadang anak-anak kita, mungkin kakak kita, mungkin paman kita, naudzubillah min dzalik, itu dosanya lebih besar daripada berbuat zina. Meninggalkan sholat sengaja itu, tidak mau sholat, itu konsekuensinya kafaroh. Konsekuensinya kafaroh, kata Nabi SAW. Dan menurut Abdullah bin Umar, menurut Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, kafaroh di sini rad anil millah. Kafirnya itu keluar dari Islam, artinya murtad. Ya, agamanya ambruk sudah. Kalau kita noto ini Bu ya, batu bata. Batu bata pertama itu namanya syahadat, pondasi dah. Yang kedua, apa rukun Islam itu kedua? Salat. Kemudian yang ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Ini Anda bayangkan seperti bagaimana orang membangun rumah. Pondasinya dipasang, syahadatnya, tiang-tiangnya salat, kemudian atapnya zakat, terus kemudian puasa, hiasannya semua adalah haji. Kalau tiangnya ditarik gimana? Ya roboh semua bangunannya. Kalau tidak sholat, Islamnya roboh. Tidak ada Islam pada dirinya. Bisa difahami ya? Nabi melanjutkan, qal wa in zana wa in saraq. Abu Dzar ini enggak lego. Tanya lagi, ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri, apakah masuk surga dan la ilaha illallah? Wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina maupun mencuri. Tanya lagi Abu Dzar ini, wa in zana wa in saraq. Apakah ya Rasulullah, orang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga walaupun dia pernah berzina ataupun pernah mencuri? Iya, kata Nabi, walaupun dia pernah berzina maupun pernah mencuri. Celaka kamu Abu Dzar. Walaupun kamu tidak suka, walaupun kamu guling-guling, tetap pernyataanku itu, kata Nabi SAW. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan ilmu dari Nabi, dan kata hadis ini disebutkan bahwa Abu Dzar setiap kali menyampaikan hadis ini, ia berkata, alangkah hinanya Abu Dzar. Karena Nabi sudah menyebutkan 3 kali, masih tidak puas saja. Ya, maksudnya yang berzina, mencuri itu wis lebokno neraka, lebokno surga gitu loh. Kata Nabi enggak, walaupun dia pernah berzina atau pernah mencuri, siapa tahu dia sudah taubat, menyebabkan dia diampuni dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia belum bertobat, tapi dia tidak menggugurkan syahadatnya, dia masuk neraka tapi tidak kekal, berpeluang masuk surga. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kekal di neraka yang kafir-kafir. Ya, siapa yang Islam tidak dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak batal kalimat la ilaha illallahnya. Karena setiap kalimat la ilaha illallah itu ada pembatalnya. Hati-hati, ada pembatalnya. Ini perlu dipelajari lebih dalam lagi. Hal-hal yang membatalkan keislaman, termasuk perbuatan syirik bisa membatalkan keislaman. Menyembah kepada selain Allah, ngakunya Anda Islam, KTP-nya Anda Islam, tapi Anda sujud kepada patung, meyakini itu layak disembah, ya sudah, hilang Islam Anda. Ya, meyakini bahwa ada aturan lebih sempurna dari Al-Quran, ya, bikin undang-undang sendiri, dianggap lebih baik daripada Al-Quran. Anda yakini itu, ya hilang Islamnya. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab lubsil harir wa iftirasyih.
mengenakan pakaian sutra dan menjadikannya sebagai alas tidur. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil harir illa hakadha wa asyara bi isba'ihi allataini taliyanil ibham ya'ni al-a'lam. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sutra kecuali seperti ini sambil ia berisyarat dengan dua jarinya, telunjuk dan jari tengahnya, yaitu ujung sulaman pakaian. Barangkali ada satu atau dari pakaian ya secara umum, misalnya pakaian secara umum hanya mungkin ada sebatas satu jari, ada sutrahnya, itu masih dimaafkan. Yang diharapkan adalah mayoritasnya pakaian sutra, ya, dari bahan sutra. Untuk laki-laki diharamkan, untuk perempuan diperbolehkan. Emas diharamkan dipakai perhiasan untuk laki-laki, tapi untuk perempuan apa? Afdol. Ayo, katimu nih, ibu-ibu ini afdol jadi tukono emas. Ya, perhiasan. Jadi untuk perempuan halal, boleh untuk perhiasan. Tapi untuk laki-laki tidak boleh. Nggak boleh laki-laki pakai cincin emas, nggak boleh. Ya, emas kuning ya, zahab, yang bahasa kimianya itu aurum kalau tidak salah ya. Kalau perak argentum. Tapi ada sekarang yang disebut emas putih itu, namanya palladium atau platinum, itu beda. Kenapa dinamakan emas? Karena harganya lebih mahal daripada emas kuning. Ya, itu mayoritas ulama menyebutkan boleh. Karena beda yang dimaksud dengan emas yang menurut Nabi, yaitu emas yang dikenal emas dinar, emas kuning, yaitu aurum itu yang tidak boleh dipakai sama laki-laki, namun diperbolehkan oleh perempuan. Baik, kita lanjutkan. Bab iftirashil harir, beralas dengan sutra. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian dari bahan sutra di dunia, ia tidak akan mengenakannya di akhirat. Maksudnya dia tidak masuk surga. Ya. Pakaian sutra adalah lambang kekayaan dari para raja, dan pada zaman itu identik dengan kesombongan. Kalaupun tidak difahami semacam itu, Nabi tetap melarang urusan ini. Ini adalah untuk menguji kita. Semua bahan pakaian dihalalkan, hanya sutra yang diharamkan bagi laki-laki, maka taati saja. Sebagaimana tentang babi, banyak binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya babi yang diharamkan misalnya, maka kita taati saja. Ya, sami'na wa ata'na. Barang siapa mengenakan pakaian dari bahan sutra di dunia, yang tidak akan mengenakannya di akhirat. Sutra dan emas dihalalkan bagi para wanita, namun diharamkan digunakan bagi laki-laki. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaih. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami minum dan makan dengan menggunakan wadah emas dan perak. Bayangin, Bu. Zaman sekarang saking banyaknya duit di daerah-daerah Dubai sana, banyak dipertontonkan orang minum gelasnya dari emas, lapisan emas. Mohon maaf, sampai toiletnya dari emas. Ya, lungguh di toilet emas. Iki model apa wong iki? Ya, padahal Nabi SAW melarang itu. Siapa yang menggunakan bejana dari emas dan perak di dunia, dia tidak akan mengenakannya, tidak akan menggunakannya di akhirat. Nanti urusannya emas, perak, permata itu urusan surga itu. Ya, jangan dipaksakan digunakan di dunia. Walaupun wanita perhiasan digunakan cincin, kalung, gelang, tapi kalau minumnya dari bejana, dari emas tetap tidak boleh. Ya. Kalau wanita boleh Ustaz, ya tetap gak oleh. Piringnya emas perak, terus bojone teko godongnya gitu ya, teko seng, tidak begitulah. Ya. Perhiasan yang dikenakan itu diperbolehkan, namun untuk gelas, bejana tidak boleh. Ya, dari emas dan perak diharamkan oleh Nabi. Beliau juga melarang mengenakan sutra halus dan duduk beralaskan sutra. Ya, duduknya aja dari sutra. Sekarang kayaknya pada sintetik mungkin sarung-sarung yang bahannya sutra itu ya. Sarung yang mahal-mahal itu, merek-merek tertentu ya, mungkin merek BHS yang mahal itu biasanya ada tulisan sutra. Tapi kayaknya ada keterangan dari teman-teman, wallahu alam benar tidaknya, katanya itu sutra sintetik lah.
Kalau sutra yang asli yang dari ulat sutra itu mahal sekali. Pernah sampai satu sarung tuh nilainya sampai belasan bahkan puluhan juta. Ya, bahannya kan sulit didapat, prosesnya juga sulit sekali. Ya, bayangin itu membuat dari sutra itu. Yang ada kayaknya pada sintetik semua itu. Kalau sintetik ya tidak terkena hukum karena bukan dari bahan sutra asli. Taib. Hadis berikutnya bab at-taza'furi lirrijal, mengenakan za'faran untuk laki-laki. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yataza'fara ar-rajul. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki mengenakan za'faran, maksudnya mengenakan pakaian yang warnanya seperti warna za'faran, yang dicelup pakai minyak za'faran. Zaman Nabi dulu, zaman orang-orang Arab zaman dahulu sering biasanya menggunakan za'faran sebagai celup untuk pakaian dan sebagainya. Dan itu warnanya kayak kuning keemasan. Seperti warna zaman dahulu orang-orang rahib menggunakan pakaian kuning keemasan dan seterusnya. Ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah fikih semacam ini, Bu, masalah pakaian, masalah ini pasti banyak menimbulkan perbedaan pendapat ya. Tapi kita baca secara umum aja dari hadisnya. Nabi melarang pakaian warna kuning keemasan yang dicelup dengan za'faron. Bab an-ni'ali asibatiyah wa ghairiha, sandal yang tak berbulu dan lainnya. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu su'ila akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lai qala na'am. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan mengenakan sandalnya? Ia menjawab, ya. Nabi pernah ketika safar tidak melepas sandalnya ketika sholat, dipakai sandalnya, nggak masalah itu. Ya, adapun di zaman sekarang kalau masjidnya berkarpet semacam ini, jangan coba-coba pakai sandal. Ya, kecuali sandalnya memang suci. Pernah terjadi ada seorang ustadz yang punya sakit diabetes sehingga luka kakinya di bawah ini, Bu, luka. Ya, luka dia kalau nggak pakai sandal, nah lukanya ke karpet-karpet, maka dia pakai sandal. Awalnya seluruh masjid melihat, iki ustadz ngawur mlebu kok nggak sandal. Dijelaskan sama takmirnya, ustadz ini sandalnya suci, sandal baru. Dan alasannya beliau itu sakit di telapaknya sehingga menjaga kebersihan masjid juga. Yang ketiga, nabi kita pun pernah menggunakan sandal ketika sholat, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Adapun konok gawe ini ya benjut kabeh. Ya ngawur ae, nama mlebu masjid kok sandalan. Itu kalau ndak ana gawe nih. Kalau ada alasan yang tertentu maka itu diperbolehkan. Barakallahu fik. Kita lanjutin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyuhfihima jami'a aw liyun'ilhuma jami'a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian berjalan dengan satu sandal, hendaklah ia melepaskan keduanya atau mengenakan keduanya. Jadi bae sandale sampean pedhot siji, coploken karo. Ojo pole eman sikil siji digawe siji digawa. Dalam ayat yang disebutkan itu adalah cara sandalannya syaitan. Ya, hadis lain disebutkan, Bu, hadis lain bahwa syaitan itu cara sandalnya begitu nyisi. Ya, maka jangan menyerupai syaitan. Ya, lepas semuanya atau pakai semuanya. Jadi paham ya? Loh, ternyata setan sandalan. Iya. Nabi sing ngandani, ojo kuwatir. Ya, jadi begitu. Baik. Siapa sing biasane bae sandal situ pedhot eman-eman, situ digawe, situ digowo. Hah? Ki eman iki isok dikek kemiti. Iku lah aku lah. Baik. Hah? Oh, warna enggak masalah. Yang penting maksudnya satu dicopot, satu dipakai itu yang enggak boleh. Kalau warna enggak diatur, bebas mau doreng, mau zebra terserah. Ya, yang tidak boleh itu maksudnya satu dipakai, satu dicoplok. Kata Nabi kalau mau copot keduanya, kalau mau pakai keduanya. Ya, itu zaman kita masih kecil ya, suka kalau pedot satu, satunya masih dipakai. Ya. Jadi begitu. Sama berlaku juga untuk sepatu. Sepatu sijine hilang, sijine digawe. Ya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bishimal litakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengenakan sandal dan sejenisnya, ya termasuk sepatu atau kaos kaki, maka mulailah dengan yang kanan,
Dan apabila melepasnya, maka mulailah dengan yang kiri. Hendaklah yang kanan yang pertama kali dikenakan dan yang terakhir dilepas. Ya, pertama kanan. Kalau ngelepasnya terakhir pasti kanan. Karena ngelepasnya kiri dulu. Bisa dipahami ya? Ini penting, Bu. Masalah sepele tapi banyak orang menyepelekan. Padahal ini sunnah. Ayo, siapa yang dari rumah berangkat pakai sepatu sandal yang tidak mikir masalah ini? Kiri dhisik, baru kanan. Salah Anda. Nanti kalau mau pulang itu pakai sandal, kanan dulu pakai, baru kiri. Sampai rumah ngelepasnya kiri dulu, baru kanan. Ya, coba ini uji nyali nih ya. Nah, jelas nanti lupa. Yang bikin lupa syaitan mesti. Yang bikin orang lupa dari sunnah Nabi itu syaitan. Ya sudah, enggak apa-apa, semuanya ngaku aja enggak apa-apa. Iya, ini kayaknya ini musyawarah dewe-dewe iki. Termasuk yang masuk masjid. Masuk masjid tadi yang kaki kanan dulu siapa? Yang kaki kiri dulu siapa? Hati-hati, ini masjid ini sunnahnya kanan dulu masuk, ada doanya. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, masuk. Nanti pulangnya kaki kiri dulu yang turun, yang keluar dari masjid. Allahumma inna saluka min fadlik. Beda, Bu. Jangan samakan masuk masjid seperti masuk WC. Masuk WC mana dulu yang masuk kakinya? Kiri dulu. Keluarnya kanan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, kiri masuk. Keluarnya kanan, ghufranak. Masa masuk masjid kayak gitu? Masih banyak loh. Biar bapak-bapak itu kadang-kadang saya bahas ini ketawa mereka, karena mereka pelakunya. Iya Ustaz, lali aku mah gak kepikiran. Loh, Anda kalau mau masuk rumah Allah tuh iling, iki rumahnya Allah, ada adabnya. Saya masuk kaki kanan. Kemudian doa Allah maftah li abwaaba rahmatik. Walaupun Anda tidak sedang mau sholat, mau taklim, minta rahmat dirahmati Allah di rumahnya ini. Kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Minta fadilah dari Allah, mudah-mudahan dapat rezeki nanti setelah keluar dari masjid. Ya, jadi begitu. Ingat-ingat, coba nanti ya, perhatikan nanti ibu-ibu. Enggak lemor sandali gak iling. Asikan ngobrol metu, enggak sikil kiri dhisik mlebu sandali. Ah, salah. Kan begitu ya. Ya, hati-hati. Ini sunnah, diingat-ingat. Walaupun anak-anak yang masih sekolah juga pakai sepatu kanan dulu. Ya, baru kiri. Melepasnya kiri dulu, baru kanan. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yankushu ala naqshi khatamih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang mengukir cincinnya dengan ukiran cincin beliau. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa naqasha fi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala inni ittakhadtu khataman min wariqin wa naqashtu fi Muhammadur Rasulullah fala yankushanna ahadun ala naqshihi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak dan mengukirnya dengan kalimat Muhammad Rasul Allah. Jadi Muhammadnya paling bawah, Bu. Muhammad, atasnya Rasul, paling tinggi Allah. Muhammad Rasul Allah. Bulat gini. Cincin bulat ya. Muhammad Rasul Allah. Jadi itu ukirannya Nabi. Kata Rasulullah SAW, aku membuat sebuah cincin dari perak dan mengukirnya dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, maka janganlah seseorang mengukir seperti ukiran tersebut. Jangan niru-niru. Ini lakopnya Nabi. Muhammad utusannya Allah. Ini hanya untuk Rasulullah SAW. Silakan orang menulis hanya Muhammad saja, gak masalah nama. Tapi jangan sampai dengan statusnya Nabi sebagai Rasul, gak boleh ditiru. Tasammau bi ismi. Gunakan nama seperti namaku, gak apa-apa. Ya, wala taqnatu bi kunyati. Jangan sampai kalian menggunakan kunyah sebutan Nabi. Abul Qasim, Rasulullah gak boleh. Nabiullah gak boleh. Muhammad silakan Muhammad. Ya, itu dihalalkan. Bahkan itu bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ikhraji al-mutasyabbihin bin nisa minal buyut, mengeluarkan orang yang menyerupai perempuan dari dalam rumah. Bancas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qal fa akhrajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umaru fulanan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan binti melambai. Ya, lanang kok tangane ngene. Ya, lanang melambai, jalannya melambai, ngomongnya lembeng, gak seneng. Nabi gak seneng. Ya, lanang tegas ya tegas. Ya. Sekarang kan lagi tren itu. Dibikin tren lanang ya apa carane
Gemulai kayak wedok, kualik kabeh iki, Bos. Akhir zaman sing wedok dadi lanang. La haula wala quwata illa billah. Paham ya, sing lanang ya apa carane ibarate pakai sepeda senengane sepeda sing Scoopy, sing wedok tril kualik kabeh. Ya, jadi penyerupaan itu menyerupai ya bentuknya sampai saking parahnya dia merubah bentuk. Mohon maaf sampai operasi. Ya, operasi kelamin. Untuk apa? Penyerupaan. Ini haram, laknat itu la'ana itu dosa yang sangat besar. Ya, dosa besar itu sudah kata-kata la'anan Nabi. Nabi melaknat, kan itu dosa sangat besar. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, hati-hati. Kita punya keluarga, perhatikan anak-anak kita. Perempuan, biasakan perempuan. Laki-laki, biasakan laki-laki. Mulai kecil dididik. Laki-laki identik dengan laki-laki, belikan mainan laki-laki, bola. Jangan anak laki-laki tukokno Barbie la haula wala quwata illa billah. Warna-warna pink gitu ya. Yang perempuan dikasih robot-robotan. Bola, jadi pemain bola, kualik kabeh. Kemudian beliau bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan si fulan dan Umar radhiyallahu anhu pun mengeluarkan si fulan. Ada di zaman Nabi si fulan ini melambai. Ya. Dia seolah-olah itu berbaur dengan para wanita. Memang dia kok medoi gitu ya. Maka diusir sama Nabi. Enggak boleh masuk rumah. Ya. Enggak boleh kumpul perempuan. Biasanya kan begitu. Sekarang lihat tata rias. Itu laki-laki bencong-bencongan, ya tuh. Rata penganten, Anda nanti isi guru di manten ya, sing isih tuwek wis mari kasep. Ya, muda-muda ini kalau mau dirias, jangan berlebihan riasnya. Kalau perlu sewajarnya saja dan jangan sampai di hadapan ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Boleh Anda berias kalau Anda menghadap para perempuan. Sekarang kan kualik kabeh, manten iki ya seolah-olah undangannya wedok-wedokan tok ya, tapi kameramen lanang kabeh. Terus metu nang Instagram, metu nang dene Facebook, ya padha mek goro, Bos. Sing ndelok sak donya iku, ya. Anda kalau pegang Islam tuh jangan nanggung-nanggung, ya. Bila perlu wanita itu betul-betul tersembunyi kecantikannya, jangan sampai dikeluarkan dengan make up yang semacam itu. Dan kembali ke fokus masalah ini, banyak sekarang make up itu laki-laki dan modelnya kok ngerias sih, gak nutuk kita orang. Bisa dipahami ya? Saya kira mau menikah di make up sama orang semacam itu, ya rusak semuanya. Ya. Dan lebih lagi lihat perlakuan dari publik figur itu yang dikatakan artis-artis itu. Lihat semua itu. Gak karu-karuan sekarang. Merusak generasi muda dengan cara-cara yang diharamkan dalam syariat. Allahul musta'an. Jadi ojo seneng nanggap banci ya. Ya, ini Nabi ini mengeluarkan banci dari rumah. Ojo seneng malah ditanggap. Sekarang kok Agustusan, voli ngundang banci. Ya, cemes, metu lanange. Wah. Nanti ada apa-apa nanggap banci. Bukan tanggapan, kita harus baro'ah, berlepas diri. Nabi enggak suka. Banci-bancian enggak kelem. Pahami ya? Enggak lucu. Ya, benceng-bencengan enggak lucu. Ya. Kita hidup serius saja sesuai dengan seriusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bercanda ada aturannya. Ya, bukan bercanda boleh lucu seneng ngambil banci-bancian. Taib, bab i'fa'il liha, membiarkan tumbuh jenggot. Kudu janggut, Bos. Jenggot. Janggutnya ya apa? Janggut gak tumbuh mana? Janggut kan ini ya. Kalau jenggot kan rambutnya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikin wa farru al-liha wa ahfu asy-syawarib. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, berbedalah kalian dengan orang musyrik itu. Dengan apa? Dengan membiarkan jenggot kalian. Wa farrul liha, biarkan jenggotnya, biarkan tumbuh laki-laki jenggotnya. Kemudian waqfu asy-syawarib, potonglah kumis. Jadi memotong kumis ini berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan yang sesuai sunnah itu sesuai ukuran siwak. Jadi kalau Anda suaminya itu perhatikan ya, ini siwak, tempelnya gini. Ya, pelu sing jorong-jorong diketok. Paham ya? Atau jari. Jangan sampai minta maaf.
brengose nutupi mulut. Kok gak enak mangan sego kandel kabeh. Jadi dirapikan jenggot kumis dirapikan kumisnya. Ukurannya orang dulu pakai kayu siwak. Oh ya Pak, diketok bawahnya yang jerongot-jerongot. Ada Imam Malik rahimahullah menyebutkan bahwa tidak boleh dicukur semua. Kumis ya, tidak boleh dipangkas habis, Imam Malik. Maka Imam Malik pernah memberikan fatwa, orang yang mencukur kumisnya secara habis, dihabisin itu, maka dia boleh dipukul dengan rotan. Maksudnya ini Imam Malik, khusus Imam Malik. Namun pendapat imam yang lain dan sebagai Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain, para ulama mengatakan kalau urusan kumis boleh walaupun dicukur habis. Ya, yang sepakat tidak boleh mencukur habis jenggot. Ya. Apa bedanya laki-laki dan wanita kalau tidak punya jenggot? Ibu-ibu punya jenggot? Gak punya kan? Laki-laki gak boleh pilih perempuan. Kalau diketok serit, lama kok wedok. Nabi kan melarang laki-laki menyerupai perempuan. Bentuk penyerupaan yang paling gampang adalah mencukur jenggot. Maka kata Nabi jangan lakukan, ya biarkan jenggot ini, cuma ya jangan sampai tutup dengkul jenggote. Ya dirawat lah. Nabi itu standar para sahabat itu satu genggam ini Bu, genggam. Yang lebih dari genggaman boleh diketok. Ya, satu genggam Abu Bakar Siddiq, standarnya satu genggam ini sudah cukup, ya, sudah panjang. Ya. Oh satu-satu kita, kaidah kita yang paham tentang sunnah itu masya Allah segini, ya boleh, silakan. Yang penting rapi, yang penting bojone seneng holas, wis. Ya. Kadang-kadang kan orang itu tidak mau gara-gara wedi engko beke nyeruput dodo, engko ngecelup dodo jenggote kedawan. Loh saya ini praktisi Bu, iya kalau makan rawon mau dikit. Ini jenggotnya masuk ke kuah, enggak masalah, tinggal bersihin aja, sunnah jangan dibikin ribet. Anu Ustadz kok bek mangan gak enak nyantolin. Itu alasannya hawa nafsu aja itu. Ya. Ya tinggal dibersihin selesai. Ya, lagian ngapain Anda kemudian mangkok dicelupin gini? Baik. Ya. Sekarang perhatikan suaminya, usahakan anak-anaknya sudah balik, anak sudah besar, suruh memelihara jenggot. Aja dipotong jenggotmu. Ya, Umi gak seneng kon gak jenggoten, kok arek wedok. Gitu loh, ibu itu tegas. Ya. Jenggotnya kudu ono. Itu. Mana bojone, Mas, aja sampai gak jenggoten. Ya, nabimu jenggoten. Nabi jenggoten. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita telah dari Nabi, sahabat berjenggot. Ya, lihat dalam hadis-hadis yang banyak itu, Nabi kok menangis sampai membasahi jenggotnya. Sayyidina Umar, Abu Bakar, semua kalau menangis membasahi jenggotnya. Kenapa kita sekarang semua menjadi alergi dengan jenggot? Bahkan dibikin olok-olokan, mbek katanya, disamakan dengan kambing. Ada yang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin bodoh loh. Ya apa sih? Lah ini menghina ajaran Nabi SAW tanpa sadar, istihza namanya, mengolok-olok syariat. Ya, ayo nanti pulang dicek, cross check. Ada yang nanggung, hayak-hayak ngono loh ya, titik-titik cukule, mek setengah senti, cilik-cilik ini tok, nanggung, ya, semutnya kepreset, ya. Jangan, biarkan panjang. Ada apa sih? Titik-titik dong ini. Iku isin niku ya. Mau panjang malu, jangan malu. Kelebihan orang yang berlihya itu sangat banyak menurut keterangan para ulama. Barakallahu fiik. Bab al-khidab. Ya, mewarnai rambut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut mereka, maka berbedalah dengan mereka. Di zaman Nabi SAW, orang Yahudi itu tidak suka menggunakan inai, tidak mewarnai rambut mereka. Ya, para sahabat itu sering menginai rambutnya, jenggotnya dengan warna merah. Ya, warna-warna apa? Daun pacar kalau sekarang kita ini ya. Ya, itu menjadi bagian daripada sunnah. Keterangan yang panjang lebar dalam urusan ini. Sampai ada warna yang dimakruhkan, tidak disukai, itu warna hitam. Kecuali dalam urusan untuk berperang. Jadi orang yang rambutnya putih, sudah putih-putih, punya suami sudah putih-putih. Ojo wedi, Bu. Jangan takut suaminya ganteng maneng, ojo. Rawat, kalau sudah putih-putih, semirono. Ya Anda yang merawat, pahalanya milik Anda itu. Segini Mas, cek ganteng sampean, disemiri, warna merah. Lu biar gagal lagi suaminya. Oh, Ustaz, engko nambah maneng lho, pikirane ngono tok.
Suudon tok iku apa sih pikirane? Jangan, biarkan suaminya itu kemudian melaksanakan sunnah. Ini sunnahnya Nabi ini. Ayo disemir rambutnya, diinai. Begitu. Seakan ketok putih kabeh ngono kowe umur 80, badan umur 50. Ya. Taib, mewarnai rambut. Bab Al-Ja'di tentang rambut yang keriting. An Anas radhiyallahu anhu qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajilan laysa bis-sabit walal ja'di baina udhunayhi wa atiqih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, rambut Rasulullah SAW itu ikal, tidak lurus dan tidak keriting, panjangnya sampai antara dua telinga dan tengkuknya. Ayo kita sama-sama mikir, dua telinga itu, antara dua telinga itu mana? Tengkuk itu mana? Ya. Atau panjang enggak rambutnya Nabi? Ya panjang. Dan ikal itu ya tidak lurus juga tidak keriting. Ikal ya, ngombak kalau bahasa kita ya. Rambut Nabi itu andan-andan. Ya. Betapa tampannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau misalnya keluarga Anda laki-laki memanjangkan rambutnya sampai kemudian sampai ke tengkuknya, bahkan ada riwayat sampai sebahu, maka jangan dilarang lah. Karena Nabi Anda pun pernah memiliki rambut sepanjang itu. Ya. Lah anakku rambutnya keriting Ustaz, baik ditawakno sak mini. Wis iku aturun dhewe, Bos. Kan ada kalau dipanjangkan enggak turun ke bawah, tapi tinggi ke atas. Kayak pohon beringin itu loh. Lucu jadi ini. Nah, itu perlu dibonsai ya. Dipotong titik-titik dia gitu. Ya, jangan dimotif loh ya, jangan dimotif. Nanti dibikin motif. Ya, baik. Wa anhu, ada apa Bu? Ada yang punya anak keriting, rambutnya suaminya keriting? Ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakhma al-yadain wal qadamain lam ara ba'dahu wala qablahu mithlah wa kana basital kaffain. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua tangan dan kaki yang besar serta wajah yang tampan. Beliau telapaknya besar, tangannya, bahunya bidang Nabi itu. Nanti kita insya Allah kalau sudah hatam ini ngajinya Syama'il Muhammadiyah ya, tentang karakteristik Nabi SAW. Itu pernah kita agendakan dulu ya. Sudah apa belum itu? Belum. Sudah dibaca kitabnya? Nah, ya belum Bos. Oh, wacananya sudah ya. Kalau jamaah laki-laki sudah hatam itu. Jamaah sholat sudah hatam Syama'il Muhammadiyah li Tirmizi. Ya, itu yang ada kitab yang sahih dari Imam Tirmidzi tentang ciri-ciri Nabi. Mulai berjalannya Nabi, wajahnya Nabi, rambutnya Nabi, alisnya Nabi. Wallahi itu nikmat kita kalau baca gitu, ya. Semakin merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dua tangan dan kakinya beliau itu bidang besar. Kemudian wajah beliau tampan. Aku belum pernah melihat orang setampan beliau sesudah ataupun sebelumnya. Kata siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini 10 tahun membersamai Nabi, mulai si cilik sampai remaja membantu rumah tangga Nabi. Ya, khadimnya Nabi, pembantunya Rasulullah SAW, Anas bin Malik. Yang didoakan sama Nabi, berkah umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya. Kemudian beliau memiliki dua telapak tangan yang lebar, ya. Basitol kafain, telapak tangannya lebar. Bahkan dan telapak tangannya itu lembut, ya, lebih lembut dari sutra. Tangan beliau itu lembut sekali. Dan tentunya seluruh aroma tubuh beliau mengeluarkan bau yang wangi. Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay, ya, dikeluarkan dari forum ya. Tereliminasi dia. Bab al-qaza'. Qaza' itu memotong atau membotaki sebagian kepala. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza'. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW melarang dari qaza'. Qaza' itu kalau anak sekarang istilahnya mohak. Ya, potongan mohak. Ini dibikin habis gundul gini dijarno. Ya. Anak-anak pang gitu ya. Kan aneh-aneh ya, tengah etok ngene, kini ini entek. Ya, atau kini ini tek, kini tok metu kok cuplis. Ya, kini tok kali titik ini. Potongan cuplis, ya. Kadang-kadang koncung, entek ku abe kali ngarepe kene tok, ngene. Iki entek kabeh gondol, di sisano titik ini tok, ya.
Lah ya apa malian? Nabi sudah melarang itu. Kalau potong-potong semua. Ya, dirapikan semua. Jangan ada disisakan. Ada potong semua, gundul, belakangnya panjang kok saulin. Kayak kungfu itu ya, kungfu master itu ya. Dikepang lagi, ya salam. Yang ini belakangnya panjang sampai geger, marpe gundul. Ya ini dilarang, namanya koza. Koza, apa bu? Koza. Naha Rasulullah SAW anil koza. Nabi melarang rambut dipotong dengan model koza, yaitu membotaki sebagian kepalanya. Bab tatibil mar'a zauja biyadaiha. Perempuan, maksudnya istri, mengenakan wewangian kepada suaminya dengan kedua tangannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atyabi ma yajid hatta jida wa bi sattib fi ra'si wa lihyatihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah mengenakan wewangian kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang paling wangi yang beliau miliki, sampai aku mendapati kilatannya di kepala beliau dan jenggotnya. Ya kasih wangian siapa? Aisyah. Jadi wangiin siapa? Nabi. Istri menggunakan mewangikan suaminya dengan tangannya. Ya, dilumuri gini rambutnya, minyak rambutnya. Nabi suka pakai minyak rambut yang wangi dan jenggotnya sampai mengkilap kelihatannya itu. Ini perawatan. Perawatan. Jangan merawat diri sendiri aja, ibu-ibu ini. Suaminya dirawat. Allah baik ngedep cermin jam-jaman. Ya, seakan bojone nyemprot-nyemprot dhewe lengowangi, ces. Ngono iku sauten kene Mas tak genokno. Anda mencontoh ini, generasi terbaik. Dan itu pahala besar buat Anda. Ya. Lihat ini Aisyah radhiyallahu anha sampai semacam itu. Ya. Butuh ketelatenan. Bab man lam yarudda at-tib, orang yang tidak menolak wewangian. An Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaruddu at-tib. Diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak wewangian apabila diberi. Ya. Nabi tidak pernah menolak kalau diberi sendenan, bantal. Ya, tidak menolak diberikan wewangian. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang nawarin, kadang-kadang ini sunnahnya laki-laki, mau sholat kadang-kadang orang bawa parfum, kadang-kadang di toilet ayo, ya kita serahkan aja, dia ngasih kita nggak nolak, ya. Lah urusannya nanti bau minyak nyong-nyong ya nanti urusan belakang itu. Kadang-kadang minyak fulan dan minyak fulan kadang-kadang selera kan, ya. Di sini biasanya ditaruh itu di pojok-pojok. Sekarang habis ini waktunya diisi. Jadi orang-orang bisa bebas mau milih aroma yang seperti apa. Ini untuk laki-laki disunahkan di masjid. Perempuan tidak boleh menggunakan minyak wangi kemudian keluar dari rumahnya. Ya, beda ya. Yang laki-laki minyak wangi boleh. Kemanapun boleh. Ke masjid keluar wangi boleh. Ya, tidak ada fitnah. Perempuan pakai emas boleh, laki tidak boleh. Parfum laki-laki boleh keluar rumah, perempuan tidak boleh. Jadi harus ada aturannya masing-masing. Jadi begitu. Jangan sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu mamra'atin ista'tarat, wanita manapun yang mewangikan tubuhnya maupun pakaiannya, samarat ala qaumin, kemudian dia berjalan melewati suatu kaum, liyajidu rihaha, tujuannya memang untuk apa? Biar menebar bau wanginya itu. Fahiya zaniyah, dia seperti seorang wanita pezina. Hadis yang sahih. Nabi yang ngomong. Jadi jangan coba-coba wanita kemudian jor-joran parfum, kemudian lewat nang pasar, lewat ngarepe wong lanang-lanang, biar dicium bau wanginya, jangan. Itu kata Nabi, seperti wanita yang pezina. Allah yahfad, naudzubillahi min dzalik. Maka jaga baik-baik, jangan sampai dilanggar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini untuk menguji kita, nurut apa ndak gitu dok. Islam ini menguji. Anda dengar, Anda taati, atau Anda dengar, Anda maksiati. Kalau orang Yahudi itu sami'na wa asoina, didengar aturannya Nabi tapi dimaksiati, tidak dituruti. Kalau kita orang beriman sifatnya sami'na wa ata'na, didengar aturannya, ditaati. Ya. Taib. Bab ad-dharirah, wewangian yang bahannya dari bubuk semacam bedak dan sebagainya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya bidharirah fi hajjatil wada' lil hilli wal ihram. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mengenakan wewangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku pada haji wada ketika beliau tahallul dan sebelum ihram. Maksudnya
Nabi ini ketika tahallul selesai dari ibadah umrah maupun hajinya, yang ngasih wewangian adalah Aisyah. Bahkan sebelumnya ketika hendak haji, ya, bukan kemudian menggunakan pakaian ihramnya, sebelum itu kan disunahkan mandi, ya, boleh kemudian pakai wangian ketika mandi itu. Baru ketika berniat di kalau di Madinah namanya Dzul Hulaifah, di Miqat. Kalau sudah sampai di Miqat tempat berniat untuk ihram, tidak boleh menggunakan wangian lagi. Bisa difahami ya? Tidak boleh kemudian menggunakan penutup kepala. Hal-hal yang kemudian bikin Anda kena denda ketika Anda melanggarnya. Tidak boleh menggunakan wangian ke tubuh, tidak boleh mencabuti bulu rambut, tidak boleh menutup kepala, langsung nempel rambut gini, tidak boleh. Laki-laki. Maka itu semuanya melanggar dari aturan-aturan haji dan umroh. Adapun urusan menggunakan wangian, biyadayya kata Aisyah, dengan tanganku sendiri. Maka Anda apabila ingin mencontoh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, nyoba ya di rumah itu suaminya kalau mau minyak wangi diminyak wangin. Itu poin plus untuk Anda. Kan sudah puluhan tahun belum Anda lakukan ya? Lakukan. Ya. Ayo bos, ngaku bos. Ya. Bab adabil musawwirin yaumal qiyamah. Siksa bagi para pelukis musawwirin, orang-orang yang melukis, yang bikin patung pada hari kiamat. Adabnya, siksanya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzina yasna'una hadhihi suwara yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqal lahum ahyu ma khalaqtum. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Itu Nabi melihat di gereja ada gambar-gambar, kan mereka ahlinya ya. Tempat ibadah mereka kan banyak gambar-gambar itu. Ya, gambar-gambar orang yang dikasih sayap, anak-anak kecil dan sebagainya itu. Bahkan Yesusnya juga digambar dan sebagainya. Kata Nabi SAW, orang muslim gak boleh niru-niru gitu. Siapa yang kemudian buat gambar-gambar semacam itu, gambar makhluk hidup, walaupun itu entah itu makhluk binatang atau orang, maka kata Nabi SAW, dia akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah oleh kalian apa yang telah kalian buat. Para pematung yang bikin patung kuda, patung kelinci, apapun ya. Kemudian menggambar-gambar makhluk. Ini hati-hati, tinggalkan itu. Karena ini adalah larangan Nabi, konsekuensinya nanti ada azabnya. Bahkan Nabi dalam ayat lain disebutkan, asyad dan nas, azaban yaumil qiyamah, alladzina yudhahiuna bi khalqillah. Azab yang paling keras termasuk di hari kiamat diberikan kepada orang yang di dunia suka ya, menggambar, melukis makhluk Allah ya, yang bergerak, manusia, binatang. Ya, maka kata Nabi SAW dalam hadis berikutnya dijelaskan bahwa kalau melukis pemandangan, gunung, pohon-pohon, biji-bijian, is okay. Sekarang hati-hati ya, anak-anak sekarang terlalu kreatif. Kadang-kadang dia bikin anime, gambar-gambar orang-orang digambar persis kayak orang gitu. Dia punya kelebihan tapi salah menyalurkannya. Kasih nasihat. Kadang-kadang saya lihat Bu, ada anak itu kalau gambar plek kayak orang asli. Ya, tidak sedikit yang kemudian itu artis Korea itu drakor digambar sama dia. Plek seperti aslinya. Ya, warnanya, rambutnya, ini bahaya. Kalau dari kalangan orang kafir ya urusan mereka, tapi kalau anak-anak muslimah kasih tahu, nggak boleh sama Nabi. Jangan gambar manusia. Jangan kucing pun jangan digambar, ya. Sehingga ini menjadi pembahasan panjang lebar. Ya, bagaimana apabila tidak disertai dengan mata, ya, polos aja mungkin. Sebagian ulama menyebutkan itu boleh, karena makhluk hidup itu fokusnya di mana? Kepala. Ya, kalau kepalanya mirip, ada matanya, ada hidungnya lengkap semuanya, itu sudah mirip, sudah nyerupai. Ya. Bahkan orang-orang yang menjaga perkara ini sampai bikin kreator-kreator video itu ya, kartun, sampai bikin orang tapi kepalanya nggak nyambung. Jadi pendidikan anak-anak Islam itu loh. Kan ada kartun-kartun yang Islami itu tubuh dan kepalanya nggak ada lehernya, ngawang. Terus kepalanya nggak ada mata-matanya, nggak ada, polos saja. Tinggal ada suara-suara aja, bagaimana doa ketika ini dan itu. Itu sangat baik, sangat betul. Ya. Hati-hati. Dalam urusan ini sudah nyari selamat saja. Bab naqdi aswar, menanggalkan atau mencopot gambar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habbatan wal yakhluqu dzarratan wa zada fi riwayah wal yakhluqu sya'iratan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang membuat seperti ciptaanku, maka hendaklah mereka menciptakan sebutir biji, dan hendaklah mereka menciptakan sebutir biji sawi. Dalam sebuah riwayat terdapat tambahan, dan hendaklah mereka menciptakan sebiji syair kalau mereka mampu. Pastilah tidak akan mampu. Ya, ini adalah bentuk larangan bagi kita, syariat Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, kalau mau gambar-gambar, ya menyalurkan bakat seninya, itu harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena Islam ini semuanya diatur secara rinci. Nggak ada agama yang sedetil Islam dalam mengatur pemeluknya. Luar biasa. Sempurna agama kita. Semuanya diatur. Makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan, ada doanya sebelum dan sesudahnya. Pakai sandal aja mana yang dulu diatur. Masuk mau buang hajat aja diatur. Mau tidur diatur, bangun tidur diatur. Sempurna agama kita, nggak sembarangan. Ya, semuanya ada aturan dan tatanannya yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Ikuti, Anda akan selamat, jangan dilanggar. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah selesai di Kitabul Libas, dan insyaallah untuk Kitabul Adab, tentang adab, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.